확실히 살아있어. 그러니까 좀만 기다리라고 이 씨발놈아 진짜. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama No Way Out The Roulette yang makin seru tentunya. Bagaimana reviewnya? Ini dia. Bye, Mimin. Oke, sebelum kita tahu bagaimana nasib dari Kim Kuk-Hu, kalian masih ingat adegan ini dong? Ketika Chang Jae itu membaca berita bahwa pemilik dari tempat penginapan yang dulunya dia pernah menginap di sana melaporkan dia dan juga membuat tulisan. Oleh karena itu dia emosi dan nyekap pemiliknya lalu mencoba untuk membakar tempat tersebut. Tapi untungnya ibu itu sempat kabur, tapi usahanya dia tempat menginap itu benar-benar dihancurkan sama Yun Chang Jae. Itu benar-benar terbakar semuanya ludah. Setelah itu Chang Jae malah memilih untuk kabur dari sana. Nah, sementara itu polisi akhirnya datang ke lokasi kejadian tempat Kim Kuk-Hu kemarin berada. Terus dia menemukan dua orang yang meninggoy, Sang Bong dan juga asistennya Myung Ja. Nah, terus Mr. Smile kemana dong? Oke, dari teori kita mengatakan bahwa dia kayaknya memang masih hidup. Kemudian nasib dari Myung Ja itu benar dikucilkan dari partainya dan tidak mendapatkan tujuannya lagi. Kepercayaan masyarakat sama dia juga sudah berkurang. Sementara itu Bae Jong Sik mendapatkan telepon lagi dari Chang Jae di mana dia menagih untuk mengantarkan Kuk-Hu sama dia karena kan dia pengen banget ngekill Kuk-Hu, pokoknya harus dia. Kalau misalkan tidak, maka anaknya Jong Sik bakal dia kill. Dan gak lama setelah itu akhirnya anak Jong Sik sadarkan diri dan dia diberi makan sebenarnya sama Chang Jae. Tapi dia itu tidak mau makan karena dia menganggap bahwa Chang Jae ini berusaha untuk ngekill dia. Dan ketika dia tanya hal itu sama Chang Jae bilang dia benar-benar nggak peduli sama sekali kalaupun anaknya Jong Sik ini meninggoy ataupun tetap hidup. Karena yang dia tahu adalah dia dibohongin sama Jong Sik, bahkan uangnya juga diambil sama Jong Sik tanpa sepemberitahuannya dia. Dan karena belum ada pemberitahuan hingga sekarang istrinya Jong Sik panik banget. Dia mendatangi kantor polisi untuk meminta bantuan dan bertanya karena hingga sekarang suaminya sendiri tidak mengangkat teleponnya dia. Karena memang Bae Jong Sik lagi sibuk banget dan dia juga tidak tega memberitahukan istrinya fakta yang sebenarnya. Nah, di hari itu dia sama rekan-rekannya pergi untuk melihat kondisinya Kuk-Hu yang ternyata itu dia masih hidup dan juga udah dirawat sama dokter setempat. Nah, setelah itu kan rencana mereka itu pengen pergi ngebawa si Kuk-Hu ini karena memang sudah diminta sama atasan mereka. Dan disitulah temannya Jong Sik itu diberitahukan bahwa istrinya Jong Sik datang ke sana dan mereka kira bahwa Jong Sik sama istrinya lagi ribut gitu. Tapi tiba-tiba Jong Sik nyerang kedua temannya karena memang tujuannya dia untuk membawa Kuk-Hu ke tempatnya Chang Jae. Ya sudah, teman-temannya terpaksa menurut dan membiarkan Jong Sik melakukan hal itu karena dia bilang nanti dia bakal menjelaskan kepada teman-temannya. Bahkan kedua orang polisi yang ada di luar juga tidak berkutik sama Jong Sik, terpaksa mereka memberikan kunci mobil sama Jong Sik agar dia bisa pergi menggunakan mobil ambulans tersebut. Lalu kedua polisi tadi membebaskan kedua rekannya Jong Sik dan salah satu rekannya kan sempat dihador tapi untung aja nggak kenapa-napa karena emang tujuannya dia bukan untuk ngekill temannya. Nah, setelah itu mereka bakal mencari di mana keberadaan Jong Sik dan apa tujuan dia ngebawa Kuk-Hu gitu kan. Nah, setelah itu dia menghubungin Chang Jae dan dia bilang bahwa sekarang Kuk-Hu ada sama dia asalkan Chang Jae juga menepati janjinya untuk ngebawa anaknya Jong Sik dalam keadaan sehat dan walafiat dan juga masih hidup lah pastinya ya kan. Nah, setelah itu mereka janjian di terowongan. Mereka berdua bertukar mobil tapi ternyata Chang Jae ini bohong sama Jong Sik. Dia gak ngebawa anaknya Jong Sik. Lalu Jong Sik protes sama dia tapi Chang Jae udah keburu kabur dari sana. Jong Sik bener-bener kesel banget sama Chang Jae karena dia membohongin Jong Sik. Dia cari-cari beneran gak ada anaknya dia di sana karena Somi masih disandra sama Chang Jae. Katanya nanti dia kasih dan dia kembalikan setelah dia selesai dengan Kim Kuk-Hu. Wah, bener-bener tuh orang ya. Aduh, tapi ternyata Jong Sik itu membuat GPS di tubuhnya Kuk-Hu dan dia berusaha untuk menemukan di mana Chang Jae itu membawa Kuk-Hu. Biar gerak-geriknya nggak ketahuan sama orang-orang yang lewat,
Chang Jae memilih untuk memindahkan Kuku ke mobilnya dia. Nah, setelah itu Jung Sik melihat mobil ambulan yang tadinya dia ngebawa Kuku, tapi ketika dia cek ke dalam itu sama sekali nggak ada orang. Dan dia meminta tolong sama orang yang lewat untuk ngebantu dia meminjam mobilnya agar dia bisa menemukan Chang Jae lebih awal dan juga menemukan anaknya yang harus dalam keadaan masih hidup. Terus sementara itu si Chang Jae kan akhirnya sudah sampai ke tempatnya dia, lalu dia ngebawa Kuku dan dia berharap banget bisa ngekill Kuku agar dia bisa mendapatkan uang 20 miliar won dari si pria bertopeng. Tapi ternyata usahanya itu sia-sia guys, karena inilah yang terjadi sama dia. Niatnya pengen ngekill Kuku, tapi malah dia yang dikill sama Kuku. Terus kan Jung Sik itu nelpon dan disitulah Kuku tahu bahwa anaknya Jung Sik itu ada di sana lagi disandra sama Chang Jae. Nah, disinilah dimanfaatkan sama Kuku bahwa dia bakal ngapa-ngapain anaknya Jung Sik asalkan dia harus diamankan. Pokoknya dia buat penawaran lah sama Jung Sik. Jung Sik gemetaran dan dia berusaha untuk pergi ke sana secepat mungkin. Gak butuh waktu lama, Kuku menemukan di mana tempat persembunyian anaknya Jung Sik. Nah, di sini dia bilang sama anaknya Jung Sik bahwa kalau dia mau dibebaskan, udah memohon aja kayak memelas gitu loh. Ya sudah diturutin lah sama anak Jung Sik, tapi dia sudah mempersiapkan senjatanya di tangannya yang sebelah kanan. Setelah itu dia berusaha untuk kabur, tapi ternyata karena kan masih ada rantai di kakinya dia, rantai itu diinjak sama Kuku hingga membuat anaknya Jung Sik itu jatuh dan dia pingsan. Dan gak lama setelah itu Jung Sik datang, tapi Kuku ngancem dia bakal mematahkan lehernya anaknya Jung Sik kalau misalkan Jung Sik ngedor dia. Tapi untung aja Jung Sik berhasil mengalahkan Kuku dan mereka berdua berduel satu sama lain. Nah, memang awalnya Jung Sik ini menang, tapi akhirnya Kuku berhasil melumpuhkan Jung Sik, lalu dia kabur dari sana. Dan ketika dia kabur itu ternyata sudah ada dua orang yang memperhatikan dia. Salah satunya adalah pastor yang kita curigain kemarin, dan juga rekannya dia. Wah, ternyata mereka sudah memperhatikan gerak-geriknya Kim Kuku. Terus anaknya Kuku kan harusnya hari itu berangkat ke luar negeri, tapi setelah dia pikir-pikir, dia itu kayaknya membatalkan keberangkatannya dia karena dia memang pengen banget ngekill ayahnya. Nah, keesokan harinya akhirnya Jung Sik itu tersadar dan dia bingung kok dia bisa berada di rumah sakit dan dia mencari-cari bagaimana kondisi anaknya dia. Terus suster menyampaikan sama Jung Sik bahwa anaknya itu kayak masih baik-baik aja kok. Cuma memang belum sadarkan diri aja, dan kayaknya di sana disarankan juga bahwa anaknya Jung Sik itu harus dilakukan pemeriksaan ginekologi. Itu hal yang berhubungan dengan alat kelamin kita guys, terutama perempuan ya maksudnya. Jung Sik happy sekaligus lemes mendengar berita itu. Nah, terus kan si Kuku ini berhasil kabur ke jalan, dimana setelah itu dia memang udah capek banget hingga dia akhirnya pingsan, dan tepat di depannya dia ada bapak pastor dan juga anggotanya. Setelah itu mereka ngebawa dia lah. Terus si Jung Sik kan dia masih pengen kabur karena dia belum puas, belum melihat Kuku itu tersiksa. Dia langsung membuat seakan-akan rumah sakit itu tuh lagi ada kebakaran, dan dia memanfaatkan momen itu untuk kabur dan juga memakai baju dokter. 아니 미친 새끼 진짜 이거. 야 올라. Rekan-rekannya tahu akan hal itu, mereka ngecek CCTV dan mendapatkan bahwa Jung Sik itu memang kabur menggunakan salah satu mobil di sana. Mereka hafal platnya dan langsung menuju ke lokasinya baik Jung Sik. Nah, sementara itu anaknya Kuku itu datang menemui ibunya, dan di sini dia meminta izin sama ibunya bahwa dia nggak jadi pulang ke luar negeri karena dia udah nggak bisa hidup seperti ini terus. Karena kalaupun dia keluar negeri, hidup mereka itu tidak akan berubah selama ayahnya itu masih ada dan juga masih hidup. Jadi dia bilang sama ibunya bahwa dia tidak akan berangkat dan bakal ngekill ayahnya. Ya walaupun ibunya nggak terima, tapi gimana lagi. Dan ketika dia di jalan, dia bertemulah dengan si babak pastor yang bernama Sun Jun Woo. Dan dia bilang bahwa, gimana, kamu mau ketemu nggak sama ayahmu? Karena ayahnya ada bersama dengan
Sung Jun Woo. So gimana kelanjutannya kita lihat di next episode. Thank you for watching guys. See you next video. Bye bye. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature